PSSI akui kesulitan gaet Jairo. Barca berupaya goda Luis Diaz lagi. Gerak cepat naturalisasi 3 pemain baru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui bahwa Jairo Riedewald belum bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Menurut CNN Indonesia, Erick tak menyebutkan alasan mengapa pemain Royal Antwerp itu belum bisa dinaturalisasi. Erick hanya menyebut belum mencapai kata sepakat dan belum bisa menyusun klausul yang pas agar Jairo bisa dinaturalisasi. Dilansir Mirror, Pep merasa kalau De Bruyne sudah tidak bisa mengikuti rencana yang akan diterapkan di musim depan. Pep Guardiola menyatakan bahwa gelandang asal Belgia itu tidak cukup tangguh untuk mengimbangi tuntutan sepak bola modern. Maka dari itu, De Bruyne kini sedang mempertimbangkan untuk hengkang saja, ketimbang hanya jadi cadangan mati. Ada kabar jika PSSI sedang gerak cepat menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain barunya agar bisa debut saat melawan Australia. Berdasarkan dari jadwal AFC, seluruh proses naturalisasi harus selesai pada 10 Maret 2025. Sebab, tanggal tersebut adalah hari terakhir pendaftaran skuad timnas Indonesia kontra Australia. Menurut Exco PSSI, Arya Sinulinga, pekan ini PSSI bakal membabat proses administrasi ketiga pemain tersebut di dalam negeri. PSSI juga pekan ini akan bergerilnya ke Kemenpora, Kemenkum, Presiden, dan DPR agar semuanya bisa cepat selesai. Tersiar kabar bahwa striker Terets Darwin Núñez sedang dikecam pelatihnya sendiri, Arne Slot. 90 Min melaporkan bahwa Arne Slot geram dengan sikap striker asal Uruguay tersebut pasca gagal mencetak gol melawan Aston Villa. Núñez yang saat itu disindir Arne Slot, malah curhat di media sosial pribadinya. Meski pesan Núñez tersebut positif, namun Arne Slot ingin Darwin Núñez berbicara langsung dengannya. AC Milan yang menurut Vicajes akan melepas bek kiri mereka, Theo Hernandez musim panas nanti. Manajemen Rossoneri sudah mantap untuk menjual bek kiri asal Perancis tersebut, menyusul insiden kartu merah yang membuat Il Diavolo Rosso gagal lolos ke 16 besar UCL. Sebagai gantinya, manajemen Milan sudah menyiapkan 2 nama yang mulai dinegosiasikan, yakni Nuno Tavares yang sekarang bermain di Lazio, dan Maxime de Cooper dari klub Brugge. Dari hasil undian 16 besar, Derby Madrid akan kembali tersaji. Namun seperti dilansir Football Espana, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone, mengaku sudah malas hadapi pasukan Carlo Ancelotti lagi di UCL. Hal itu diungkapkan El Cholo di konferensi pers jelang laga hadapi Valencia di La Liga. Simeone juga mengaku malas bahas sejarah pertemuan tersebut. Sebab, Simeone hanya memenangkan 1 dari 6 laga melawan El Real di UCL, termasuk 2 kekalahan di final. James Gittens, dilaporkan telah dihubungi oleh pihak Real Madrid untuk coba digaet musim panas mendatang. beIN Sports melaporkan bahwa El Real merekrut pemain 20 tahun tersebut, sebagai penerus dari Vinicius jika memilih hengkang. Formula perekrutan yang dilakukan El Real, dilaporkan sama dengan apa yang dilakukan mereka saat mengangkut Jude Bellingham. Peluang pemain asal Inggris gabung bernambah sangat besar, karena Dortmund akan menjualnya jika tidak masuk UCL musim depan. Manchester United dilaporkan akan berpisah dengan Casemiro di musim panas nanti. Sang gelandang akan dilepas oleh Setan Merah setelah ia tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Dilansir Chalk Offside, MU sudah menemukan kandidat ideal untuk pengganti Casemiro. Mereka ingin merekrut Adam Wharton untuk memperkuat lini tengah mereka. Sang gelandang sudah 2 musim tampil di tim utama The Eagles. Ia menunjukkan performa yang solid sebagai gelandang bertahan. Tribal Football melaporkan bahwa pemain Real Mallorca yang pernah berkelahi dengan Vinicius, Pablo Maffeo, telah menghina Jude Bellingham sebagai pemain yang penuh kepalsuan. Hinaan itu diucapkan Maffeo saat diwawancarai soal skorsing yang diterima Bellingham. Maffeo justru lebih memuji Vinicius soal sikap beraninya. Maffeo menganggap Bellingham seperti anak kecil yang sering tidak jujur soal sikapnya sendiri.
Menurut laporan Mirror, pihak klub Tottenham Hotspur telah resmi melayangkan surat edaran kepada seluruh penyiar di Liga Inggris agar tidak lagi menyebut atau mencantumkan nama klub hanya dengan Tottenham atau Spurs saja. Pihaknya meminta agar menyebutnya secara lengkap yakni Tottenham Hotspur. Hal ini dikarenakan agar memudahkan mengidentifikasi mana nama daerah, mana nama klub. Dilansir dari 90 Min, pelatih Barcelona Hansi Flick kesal dengan segala tindak perbuatan yang mengecam wasit di La Liga. Menurutnya, wasit harus dilindungi pribadinya dari segala bentuk kecaman, terlepas dari kesalahan yang dibuat. Flick mengaku dirinya juga sempat muak dengan wasit, namun tidak sampai mengecam pribadinya. Menurut Flick, sebagai sesama manusia wasit juga harus dilindungi oleh para pemain maupun pelatih. Dari Perancis, tersiar kabar dari Get Football News France bahwa pelatih Marseille Roberto De Zerbi menuding bahwa salah satu operator VR di Ligue 1 adalah pendukung PSG dan membenci Marseille. Dirinya mempertanyakan hal tersebut setelah ada laporan internal dari Marsilia Zone. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Marseille kini sudah resmi mengirim keluhan ke Dewan Arbitrase Wasit. Barcelona belum menyerah untuk mendapatkan pemain sayap Liverpool, Luis Diaz. Menurut Football Espana, Barca sedang menyiapkan proposal baru demi bisa menggoda sang pemain di musim panas nanti. Kabarnya, klub akan menawarkan gaji yang lebih tinggi dari tawaran-tawaran sebelumnya. Itu karena Barca diperbolehkan meningkatkan salary cap sebesar 37 juta euro per tahun. Itu bisa jadi modal yang bagus untuk menggoda Diaz. Manchester City dilaporkan oleh Goal sudah bersiap untuk melakukan cuci gudang di musim panas mendatang. Sekitar 7 pemain utama sudah dikonfirmasi Pep akan dilego demi tujuan penyegaran skuad, setelah banyak mengalami kegagalan musim ini. Ketujuh pemain yang akan jadi korban penyegaran skuad ini adalah Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, dan Ederson. Ada laporan dari Football Italia, bahwa perselisihan antara Ademola Lookman dengan pelatih Atalanta Gasperini, tengah meruncing. Lookman mengeluarkan pernyataan pribadinya soal perselisihan itu di media sosial. Lookman juga berniat cabut dari klub karena masalah tersebut. PSG dilaporkan mau menampung pemain asal Nigeria tersebut. Sebelumnya, PSG sudah bernegosiasi dengan Lookman di bursa transfer Januari lalu, namun akhirnya gagal karena pihak klub menolaknya. Ada laporan dari Football Italia yang mengatakan bahwa AC Milan tengah berupaya membidik Fabio Paratici sebagai direktur olahraga mereka yang baru. Paratici sudah disiapkan untuk menjadi pengganti Jeffrey Moncada yang kontraknya akan habis Juni mendatang. Namun menurut laporan, jika perekrutan Paratici terwujud, kemungkinan ia akan membawa serta rekannya Maurizio Sarri untuk menjadi pelatih. Selanjutnya ada laporan dari Chelsea News yang mengatakan bahwa posisi pelatih Enzo Maresca akan aman 100%, meski akhir-akhir ini kerap inkonsisten. Hal itu diutarakan langsung oleh direktur klub Chelsea, Jonathan Goldstein dalam wawancaranya dengan Bloomberg. Goldstein mengakui kinerja hebat yang telah dilakukan oleh Maresca selama ini. Ia yakin, di bawah Maresca The Blues bisa raih gelar dan tampil di UCL lagi musim depan.